Impressionnya sih emang di awal itu ya untuk opening sih biasa ya. Acara donasi itu Hmm, pakai dress merah sama si Tangguh. Nah, itu ngapain gitu maksudnya? yang Scene, ngikutin scene iya, iya, iya. Wonder Woman. Scene Jadi apa? enggak lah, enggak. Kan kita dihujat sih. Kapok-kapok produksi film Iya sih, iya sih. Indonesia. Biasanya itu kan kapok tuh. Iya. Antara nggak laku atau penontonnya sedikit. Ya, penontonnya sedikit pasti nggak laku kan. Halo teman-teman, kembali lagi di Kita Review. Masih bersama saya Yama dan teman saya. Di Dharma. Iya. Kali ini kita mau nge-review apa nih, Deh? Kali ini kita akan mereview suatu film dari Jagat Cinema Bumi Langit. Itu film superhero Indonesia ya, yang masih tayang mungkin masih saat dong. ini di take. Itu adalah Sri Asih. Sri Asih ya. Ini menarik banget sih, film superhero wanita pertama yang bakal kita review kali ini, dan ini episode perdana kita ya dia. Ini adalah episode perdana kita review. Kita review film. Gitu. Gimana nih? Kita lihat sinopsis dan filmnya dulu. Film Sri Asih ini disutradarai oleh Mbak Upi. Mbak Upi, benar. Disutradarai oleh Mbak Upi dan dibintangi oleh Pevita Pierce, Reza Rahardian, Christine Hakim, Jeffrey Nicole, Dimas Anggara, Surya Saputra, dan lain-lain. Iya, masih banyak sih. Keren-keren pokoknya artis-artis yang terlibat, semuanya keren dan respect ya pokoknya. Dan diproduseri oleh Joko Anwar. Joko Anwar yang memegang kayaknya lisensi penuh dia, kayak produserin semua Jagat di Bumi Langit ini sih ya. Benar. Yuk, kita jadi, langsung gimana nih? Karena Yama udah nonton, kita udah nonton, bagaimana kesan-kesan awal? Kesan awal ya. Jadi kita first impressionnya dulu ya. Film superhero Indonesia nih. Sebelumnya kan udah ada Gundala. Iya. Pertama gimana? Awalnya sih gimana? Ini ya. Cukup amazed sama Mbak Pevita Pierce nomor 1. Kita akui meng-carry film ini sangat-sangat berat, dan dia prepare-nya kan bertahun-tahun ya, 2 tahun gitu. Keren sih kayaknya. Keren banget sih Mbak Pevita Pierce. Dan sempat di film ini juga sempat di-delay kan ya? Iya, di-delay bener. Delay berapa minggu ya? 3 mingguan kayaknya. Harusnya tayangnya itu September kemarin ya. September. Jadi diundur ke November. Dan ya, sekarang kita bisa menikmati film itu. Dan ini film salah satu kalau bagi aku sih CGI terkeren ya di film Indonesia yang pernah dibuat saat ini. Number 1 sih Sri Asih. Keren buat tim produksinya. Kalau Dharma gimana ini? Pak Gede bagaimana? Ya, kalau aku sih ngelihatnya kalau yang membedakan film superhero luar negeri dengan film superhero lokal itu sih superhero Indonesia sih eksekusinya ya. Jadi kalau eksekusi film Indonesia itu lebih ke fighting scene-nya yang lebih mantap sih. Kayak ditonjolin banget itu ya. Jadi fighting scene, terus emang koreo fighting itu lebih ditonjolin, karena kan kita juga punya yang namanya aktor-aktor atau pesilat-pesilat yang emang proper lah. Bener. Itu cepat. First impression gimana? Sama nih? First impressionnya sih emang di awal itu ya untuk opening sih biasa ya. Maksudnya openingnya kayak gunung meletus, terus ada satu keluarga datang ke sana, terus tiba-tiba kecelakaan. Ya biasa sih awal-awal. Iya begitu ya. Oh, masih lanjut, oke. Biasa sih awal-awal. Tapi yang emang paling bagus itu ketika si Pevita ini atau si Sri Asih ini, siapa sih namanya dia panggilannya? Alana. Oh, Alana ya. Iya. Alana ini tumbuh dewasa dan jadi street fighter. Bukan street fighter. MMA. Atlet MMA. Keren banget sih. Jadi ya opening scene juga agak-agak horor juga gitu ya. Opening scene-nya agak-agak horor. Terus bisa juga dibilang epic lah untuk awal. Iya.
Awal-awal udah ada CGI dari Dewi Api itu kan yang nyembur itu, si Dian Sastra itu keren. Masa Dian Sastra? Iya, Dian Sastra. Itu di case-nya kan tadi ada itu Bapak. Gimana? Nggak ada. Ya ini karena sedikit spoiler ya, karena ini kayak apa namanya secret itu ya. Nggak ada, Cuk. Iya. Ada juga, jadi Dian Sastra berperan sebagai Dewi Api dan ada Maudy Kusnaidi berperan sebagai Dewi Asihnya kan nanti. Dewi Asihnya ya di sana. Itu saya tidak tahu Mas. Iya. Jadi karena ini kita review, suka-suka kita reviewnya ya. Kita review. Kita review, mencoba mereview juga kita. Gimana nih untuk teknikal nih, kita kan ini Pak Gede sebagai fotografer dan fotografer abal-abal, dan saya juga sebagai filmmaker abal-abal. Kan biasanya orang Indonesia, kamu jangan pernah kritik, emang kamu bisa bikin begini. Ya namanya. Tapi yang penting itu sih sebenarnya kita jangan underestimate film Indonesia. Benar. Jadi kalau aku lihat kita harus apa ya? Ya ekspektasi nggak tinggi-tinggi amat, cuman jangan mengunderestimate filmnya juga. Gitu. Kalau dari segi sinematografi udah bagus kok. Udah bagus. Produser dan ininya juga bukan abal-abal. Iya, bukan abal-abal. Bukan orang sembarangan ya. Joko Anwar juga kan sinematiknya pasti angel-angelnya tuh kayak yang jarang-jarang diambil. Scene yang di kasino, di bar itu kan keren banget tuh. Ambient lighting. Terus fighting scene-nya juga keren sih ya. Fighting-nya sih. Kayak udah ya film Indonesia kan justru itu yang ditonjolkan, jadi kayak udah sering ngambil sinematografi dari fighting scene itu. Dari sinematografi sinematografi teknis, terus teknisnya juga oke. Cuman mungkin masalah rendering mungkin ya itu agak lambat sih di bagian-bagian FPS ya mungkin ya. Ya frame rate-nya atau apa entahlah. Cuman ya dalam fight scene-nya masih bisa dinikmati. Iya, masih bisa dinikmati. Apa ya? Dari segi teknis sinematografi kalau aku pribadi gradingnya tuh agak kurang dark gitu ya, kan ini filmnya agak dark gitu. Ada beberapa bagian yang terlalu cerah, tapi bagian yang ini rusun kebakaran itu kadang-kadang gelapnya terlalu gelap gitu. Ya, tapi kita lihat tuh di credit scene itu yang grading bukan orang Indonesia ya, orang-orang Thailand. Mungkin taste-nya Thailand ya kayak gitu ya mungkin ya. Dan kita juga tahu kayaknya Thailand jarang sih bikin film superhero ya. Film drama Thailand gradingnya oke sih, kayak Saksi, Friendzone itu grading untuk kayak romansa gitu emang keren sih. Mungkin drama romantis. Mungkin grading drama romantis. Ya, romcom Thailand emang keren. Mungkin nextnya mungkin gradingnya kayak Pengabdi Setan aja gelap sekalian gelap gitu ya. Kayak DC ya. tapi ini apa namanya, mungkin karena Dewi Asih itu apa namanya, Dewi Kebaikan dan lain-lain, mungkin nggak terlalu dark lah. Tapi kalau Gundala tuh dark banget sih. Iya. Ya kalau grading sih lebih prefer ke Gundala sih ya, lebih kelihatan asiknya gitu. Grading ini production design gimana? Bagus. Scene-nya, kostum kan itu production design-nya. Kostum sih bagus ya, Kak. Apa namanya, kayak nggak terlalu ya biasanya kalau superhero wanita tuh di expose tuh bagian-bagian seksi gitu, bener. Tapi untuk Sri Asih ini kelihatan anggun dan elegannya dapat. Bener, dapat. Dan nuansa Nusantaranya dapat sih. Dapat. Cuman nggak terlalu maksa gitu loh. Kadang kan biasanya kita nih pengen nonjolin Nusantaranya nih. Kita pengen nonjolin Nusantaranya, cuman aneh ya dia. Iya, aneh. Gitu. Ya jatuhnya kayak elegan lah. Kayak wayang wong tuh jadi. Ada kan yang Nusantara harus kayak wayang-wayangan gitu. Ini keren sih. Porsinya pas tuh kayak yang gelang-gelang di lengannya gitu. Selendangnya bener gitu. Keren sih production design. Terus setting ruangannya tuh kayak yang awal-awal scene itu di apa namanya, waktu latihan tuh juga kayaknya tempat yang beneran tempat latihan. Ringnya juga bagus, kasinonya bagus. Ini apa namanya, yang bosnya itu kan dibikin
ruangannya mewahnya tuh ya dapet lah kayak klasik-klasik Eropa gitu kan ruangan-ruangannya. Rusunnya sih mungkin rusunnya ini ya. Terus pengenalan tokohnya juga lumayan sih. Iya. Pengenalan tokohnya udah. Nah, kita langsung ke alur cerita berarti ya. Pengenalan tokoh tuh dapat lah ya. Dapat. Kita kan diawali dari Sri Asih kecil, dia masih di panti asuhan, jadi kita merasa deket. Terus ada temannya si Tangguh, mereka temenan. Nah itu alur ceritanya ya masih mudah lah ya, mudah diikutin. Walaupun ada beberapa fase tuh kayak lambat banget nih, harusnya kayaknya bisa di skip. Kenapa saya? Siapa saya? Saya Sri Asih. Kamu adalah keturunan Sri Asih. Ya. Alur ceritanya ya mungkin ada miss yang kita ini tuh agak yang gini ya. Yang kaget itu Sri Asih zaman sebelumnya. Oh iya. Titisan Sri Asih sebelumnya itu adalah Najwa Shihab. Ya, ada sedikit spoiler yang lumayan mengejutkan ya. Walaupun nggak mengejutkan kalau kalian ngikutin Mata Najwa kan dia juga sempat ngupload itu. Dia jadi Sri Asih. Harusnya itu di keep aja ya harusnya ya. Mungkin seminggu setelah itu baru diposting gitu. Jadi nggak begitu terkejut gitu lah. Cuman yang ada beberapa alur cerita yang kayak nggak perlu gitu. Kayak yang dia datang ke acara donasi itu, pakai dress merah sama si Tangguh. Nah, itu ngapain gitu maksudnya? Yang ngikutin scene iya. Wonder Woman. Scene yang pakai topeng itu, terus kan mereka datang, lalu si bos itu ngomong kita akan berdonasi, lalu bos itu pergi misalnya itu Pak. Nah itu pergi, Sri Asih sama si Dimas Anggara ngikutin kan. Itu terus itu gala dinner itu buat apa gitu. Itu masih alur cerita ya yang kayak plot hole ya namanya gitu. Kayak lubang dalam cerita ini buat apa gitu. Kecuali di sana ada kayak fight scene kayak di Mencuri Raden Saleh. Itu kan kayaknya tempatnya sama itu ya di sana. Di gala dinner itu bakal ada fight scene-nya, mungkin masih oke sih itu kayak atau mungkin ini ya. Apa gitu. Udah kadang nyewa dress. Kalau scene ini nggak dimasukin kayak rugi banget, mungkin kayak gitu ya mungkin ya. Ya mungkin ada ya cuman di miss alur cerita kecil sih. Ya mungkin pengennya sih kayak scene penyusup gitu. Iya, cuman actionnya nggak ada di sana itu maksudnya. Dan si bosnya pergi, Sri Asih pergi dari gala itu ya, itu agak yang sedikit ini ya. Sama ini yang agak miss, yang sedikit plot hole tuh kayak ini. Sri Asih datang ke rusun terus tiba-tiba ketemu si Tangguh ya. Oh apa ini teman saya, terus masuk terus oh kamu Tangguh ya anjir. Itu kayak gimana gitu ya. Terus kayak mungkin dramatisnya kurang ya, kayak umpamanya kan si Tangguh jurnalis, mungkin ketemunya kayak di terminal atau di bandara atau di jalan, atau Sri Asih lagi nyelamatin orang terus si Tangguh ngeliput, oh kamu Tangguh, itu kayaknya lebih dramatis. Ya kan yang identify identify bahwa mereka temenan itu kan kata yang kamu harus kuat Tangguh, harusnya itu tuh lebih dieksekusi. Benar. Jangan tiba-tiba ngelihat fotonya langsung, kamu harus kuat Tangguh. Iya itu yang ini ya, dua plot hole itu deh dalam film yang agak mengganjal ya. Pertama gala dinner sama ketemunya Tangguh itu ya. Besok nih kita dihujat. Enggak. Kan kita dihujat sih. Enggak, kita mengungkapkan itu. Tapi overall oke. Bagus filmnya. Yeah. Pastilah ada lah pasti plot hole dalam cerita-cerita. Semoga nanti bisa bagus ke depannya. Jangan kapok-kapok produksi film Indonesia. Biasanya itu kan kapok tuh. Iya. Antara nggak laku atau penontonnya sedikit. Ya penontonnya sedikit pasti nggak laku kan. Aku tidak. Aku sebenarnya ingin memperhalus kau. Tapi maksudnya nggak lakunya sebenarnya bagus. Bagus. Cuman animonya aja mungkin sosialisasinya juga kurang ya. Promosinya juga kurang. Itu aja sih. Nah karena tadi kan kita udah ada kontranya nih yang plotable hole, yang bagus-bagus. CGI oke. Ya udah skor aja langsung kali ya. Skor adalah 7,8. Ya. Masih layak untuk hiburan keluarga, layak banget sih. 8 bagus. Walaupun tadi dia menghujat, ini ngasih 8 loh. Enggak ada aku menghujat anjir. Itu adalah kritik ya. Kritikus film.
Dia si paling film. Dia DOP, calon DOP film ya. Jadi ditunggu filmnya. Bukan DOP. Public Enemy ya gue. Director of Photography ya. Nanti kita lihat proyek-proyeknya ke depan. Pokoknya selama Sri Asih masih ada film yang sangat layak tonton, ajak keluarga kalian karena nggak ada miss ya, cuman beberapa plot hole. Kalau yang bilang apa superhero Indonesia nggak keren tuh salah banget ya, ini keren banget sih. Sumpah ini nggak bohong ya, nggak karena takut dihujat ya, ini beneran ini bagus kok. Iya. Tar di kolom komentar, wah tukang reviewnya abal-abal. Emang abal-abal bang. Nggak apa. Ini episode perdana ya, nanti kita bakal lebih, kalau kita bedah ilmu kita ntar keluar semua ya Pak. Ilmu apa? Ya kita pelan-pelan aja ya, pelan-pelan dihujatnya gitu. Yaudah, thank you sudah nonton. Bye. Kita review di episode apa nih, Sri Asih ya. Sri Asih. Kita bakal next video di video selanjutnya, di film-film selanjutnya kita mau review Asiap Men katanya. Katanya mau detail-detailnya ini Pak Dharma sudah siap mengeluarkan unek-uneknya. Anak setan orang di video selanjutnya. Dadah. Dadah.